dia teman. Jadi kalau orang Indonesia datang main ke Jepang, mereka suka foto di sini nih. Monyet kelaparan guys. Buta. Kalau hari Minggu itu kita pulang gereja gini main sama teman. Oke. Terus besok kita bangun. Shirona hita. Koto ba wakaranaiじゃん Indonesia go desu. Halo guys. Kembali lagi dengan Lisna Nainggolan di sini. Dan sekarang kita lagi ada di Akihabara. Akihabara itu pusat elektronik terbesar di daerah Tokyo. Jadi setiap hari Minggunya di sini itu ada Car Free Day, jadi kita itu bisa bebas main-main di jalan raya. Guys, aku mau buat pantun. Buah semangka, buah manggis. Cakep. Ternyata buah manis. Muka dia. Krik. Buah semangka, buah kedondong. Bilang aku ganteng dong. Cakep. Kocak. Abang ada pacarnya nggak? Nggak ada. Jom. Itu ada pacar. Oh iya, lupa mau nikah ada ya. Amin Tuhan, amin. Sesuai permintaan teman-teman, saya akan coba buat video. Kemarin kalian pada DM, Kak gimana sih ceritanya bisa ke Jepang? Terus kerjanya di Jepang apa gitu ya? Hari ini kita bakal kupas dengan teman baik saya. Kenalan dulu dong. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Jo Daniel Simalango. Malang itu apa? Orang Batak ya? Malang Batak tuh cuy. Batak. Jadi kita itu udah temenan selama 4 tahun ya? 3 tahun kali ya? Kelamaan. Bulannya kali dihitung. Oh iya, berapa tahun berapa bulan dong? 3 kan lah, tahun ketiga. Tahun ketiga. Nah, kita itu kenal karena perkumpulan orang Batak di Tokyo. Dia itu menurut aku sih teman yang baik karena sewaktu aku baru datang ke Jepang, dia welcome banget. Jadi aku benar-benar oke. Aku itu lulusan sarjana keperawatan nursing dari kampus Deli Husada Deli Tua. Saya itu angkatan 2009. Nah, dulu saya disarankan sama kampus untuk berangkat ke Jepang. Jadi mulai dari ujian semuanya prosesnya itu benar-benar dibantu sama kampus. Tapi di sini saya mau bilang, sebenarnya perawat dari kampus mana aja semuanya bisa ke Jepang. Karena program saya ini itu udah program antara pemerintah dengan pemerintah. Oh, jadi udah program nasional gitu, bukan program per kampus saja gitu. Bukan. Jadi siapa aja bisa ke sini asalkan kamu lulusan keperawatan gitu. Program IJEPA namanya. Program IJEPA itu ada 3 negara, ada Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Jadi dulu kita mendaftar, ada pendaftarannya itu mulai dari ya pelengkapan berkas gitu ya. Kalau berkasnya udah lengkap, kita melakukan ujian tulis, itu macam-macam banyak, kalau dijelaskan panjang. Lulus ujian tulisan, kita medical check up, kalau kita sehat kita langsung interview. Dan setelah interview itu ada proses matching namanya, kayak pemilihan gitu. Kita memilih rumah sakit yang ini, dan kalau mereka memilih kita berarti kita matching, jadinya kita lulus gitu. Jadi kalau kita sudah dinyatakan lulus, kita berangkat ke Jakarta. Di Jakarta itu kita melakukan pelatihan selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu kita udah dikasih uang saku sekitar 5 juta 1 bulan. Enak banget kan? Dan kita berangkat ke Jepang itu dengan modal 0 rupiah. Kita nggak bayar sama sekali. Ini benar-benar 0 rupiah. Ya, medical check up-nya bukan bayar sendiri. Oh iya, aku lupa. Jadi pengeluaran
Kita itu pengeluaran cuman dari medical check up doang. Di luar itu semuanya gratis. Mulai dari ongkos pesawat sampai ke Jepang itu semuanya gratis. Dan di Jakarta itu kita dibiayain, dikasih makan, dikasih uang saku, semuanya itu. Bidan itu nggak boleh ke sini. Cuma D3 keperawatan sama sarjana keperawatan. Jadi program EPA ini pendaftarannya cuma ada sekali setahun. Dan itu dilakukan di bulan Juni. Jadi kalau menurut aku program IJPA itu masih yang terbaik. Kalian harus daftar ya supaya kita makin banyak orang Indonesia di Jepang ya. Khususnya orang Batak dari Sumatera Utara. Jadi kalau masalah gaji itu tergantung rumah sakitnya. Kalau aku pribadi, kamu tahu nggak gaji aku berapa? Kamu tutup kuping ya. Gaji aku itu sekitar 20. Jadi saya ngomong masalah gaji bukan berarti saya pengen nyombongin diri saya, enggak. Tapi untuk memotivasi kalian. Karena dengan gaji segitu pastinya kita bisa bahagiain orang tua. Kita bisa bantu orang tua. Bisa piknik ke beberapa negara. Yes. Terus bisa buat orang tua bangga karena kita bisa berangkat ke luar negeri. Kita bisa beli apa aja yang kita mau gitu ya. Intinya saya bersyukur sih karena bisa sampai ke Jepang ini. Itu aja kalau dari saya. Dan sekarang kita bakal tanya-tanya untuk program Kensusei ataupun LPK sama Jo. Oke guys, sekarang kalau mau tanya-tanya mengenai program yang aku ikutin di sini, aku itu ngikutin program IM Japan. Dia ganteng juga ya, manis. Lanjut. Biasa di orang gitu. IM Japan, kalau IM Japan itu udah lumayan lama programnya, mulai dari tahun 1993. Itu IM Japan angkatan pertama dan aku udah angkatan yang ke 248 di angkatan reguler. Lama beut dong. Yoai. Soalnya akhir-akhir ini dia jadi ada rekrutannya per bulan gitu. Dulunya sih nggak per bulan katanya, per bulan per provinsi di Indonesia di beberapa provinsi gitu. Dia salpok. Dia salpok. Selo dong, selo. Lanjut Pak Eko. Seleksi yang aku ikutin itu pertama mulai dari seleksi administrasi. Administrasi itu bukan masalah kita pembayaran uang, tapi kita penyerahan berkas. Masih muda, 20 tahun. Dia 20. Oke, lanjut. Program IM Japan itu awal mulanya dikhususkan untuk yang tamatan SMK. Jadi yang mempunyai ijazah SMK. SMA nggak bisa? Awalnya nggak bisa, cuman SMA sekarang udah bisa, tapi harus ada melampirkan sertifikat pelatihan khusus gitu dia. Berarti pelatihan bahasa Jepang dulu gitu? Bukan, pelatihan mengenai keterampilan mengenai teknik. Karena kalau yang tamatan SMA itu nggak ada gitu. skillnya gitu loh, nggak ada skillnya. Okay. Jadi ya mereka harus ngikutin pelatihan dulu gitu selama 220 jam gitu, minimalnya 220 jam dan harus ada sertifikatnya, itu harus dilampirkan gitu. Dari administrasi itu kita masuk ke kesemaptaan. Setelah dari situ masuk ke tes fisik. Jadi tadi mulai dari berkas dia administrasi di hari pertama, di hari keduanya itu dia kesemaptaan mengenai tinggi sama berat badan. Di hari yang ketiga dia masuk ke matematika dari 20 soal harus dapat nilai minimal 75 gitu kan. Itu yang untuk matematika. Kalau lulus dari matematika masuk ke seleksi fisik dia lari 3 km 15 menit gampang, push up 35 kali posisi sempurna, sit up 25 kali posisi sempurna. Kalau sudah dinyatakan nanti lulus di fisik, masuk ke seleksi wawancara dengan pihak IM Japan ataupun Kemenaker RI. Menaker ya? Iya.
Kementerian Tenaga Kerja, iya, dari mereka nanti ada kita ngikutin wawancara, seleksi wawancara. Kalau nanti dinyatakan lulus seleksi wawancara, kita itu ngikutin seleksi medical check up. Sorry, bahasa dulu, habis bahasa baru ke medical check up. Kalau udah lulus nanti medical check up, kita baru masuk ke pelatihan daerah sama masuk ke pelatihan umum. Dan perlu diketahui programnya itu minimal usianya 19,6 tahun usia minimal, dan usia maksimalnya 25 tahun di penyerahan berkas atau administrasinya tadi gitu. Jadi setelah kita lulus dari wawancara, kita dikasih waktu selama 2 bulan kita itu untuk belajar bahasa gitu. Seluruh provinsi Indonesia udah ada gitulah. Aku mau tanya dulu, untuk IM Japan itu sendiri di sini itu bisa kerja apa aja? Kan banyak jenisnya gitu. Makanya kalau teman-teman semua pengen tahu lengkapnya itu, buka aja di websitenya di apa? www.pemagangan.com. Nanti teman-teman di situ lihat mengenai pemagangan luar negeri. Habis itu lihat program IM Jepang. Nanti program IM Japan itu di situ ada prosedurnya, ada tata caranya lebih lengkap. Ada di situ semua. Gitu. Kalau tadi yang program IJPA perawat itu websitenya itu www.bnp2tki.go.id. Kalian bisa searching di situ, semua informasi ada di situ, ya. Kalau kurang jelas baru bisa tanya langsung lewat DM aja ya. Kalau nanti kita ada waktu untuk ngebalas satu-satu, bakal kita balas. Kalau nggak ada, nanti bakal kita bikin lagi untuk pengulasan di Konten berikutnya gitu ya. Program IM Japan itu startnya mulai dari tahun ini, itu bisa nyambung ke tahun kelima. Biasanya program IM Japan itu cuma untuk program 3 tahun doang. Nah, jadi aku setelah selesai 3 tahun itu, aku ngikutin ujian lagi, ujiannya lulus dan bisa lanjut ke tahun keempat dan tahun kelima gitu. Jadi sekarang aku udah masuk ke tahun kelima, tahun depan pula. Keren banget, berarti udah banyak banget dong tabungannya. Ya puji Tuhan udah beli lahan kecil-kecilan, udah bisa bagusin rumah orang tua. Keren. Oh, aku lupa bilang kalau program perawat itu kontraknya itu 4 tahun. Jadi 3,5 tahun kerja, setengah tahunnya itu pelatihan di Jepang, pelatihan bahasa. Jadi keseluruhannya 4 tahun ya. Dan itu umurnya dimulai dari umur 21 sampai 33 tahun kalau nggak salah. Enak kali dipangkul orang ini dua. Retak juga kaki aku, retak gendut jauh. Oh ya, by the way jangan lupa di Klik dari tadi. Tombol subscribe guys. Subscribe guys. di like, subscribe, dan komen. Jadi aku mau bilang sama kalian, ada harapan ketika kamu mau mencoba. Jangan menyerah, karena target kamu itu, usaha kamu itu akan tercapai ketika kamu nggak menyerah. Jadi harus tetap semangat, banyak bermimpi, karena kita nggak tahu mimpi yang mana yang akan bisa tercapai gitu di depan mata kita. Jadi banyak-banyak bermimpi, tetap semangat, tetap berusaha, tetap berdoa. Oke guys? Yus, semangat. Banyak-banyak cari informasi dan berusaha. Makasih buat kalian kalau kalian udah nonton video ini juga. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, di-share ya. Yap. Dan kalau berkenan kalian subscribe, karena dengan subscribe kalian akan mendukung terus, membuat aku semangat untuk menciptakan konten-konten baru gitu ya. Oke guys, akhir kata kita mau bilang God bless you. Thank you, Jelek Jo. kali nih, Thank jelek you. kali.